Oke nggak nih view-nya? Oke. Kanan. Gimana caranya coy? Gini. Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang teori dasar algoritma Huffman. Algoritma list yang digunakan untuk mengoperasi data baik sinteks gambar ataupun data lainnya dengan cara memberikan kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk karakter yang jarang muncul. Pohon Huffman dibangun berdasarkan frekuensi karakter dan teks dekompresi dengan menggantikan karakter dengan kode Huffman yang sesuai. Untuk dekompresi, pohon Huffman digunakan untuk mengembalikan teks ke bentuk aslinya. Di sini ada langkah-langkah algoritma Huffman. Yang pertama yaitu hitung frekuensi karakter. Tentukan berapa kali setiap karakter muncul dalam teks. Yang kedua, bangun pohon Huffman. Masukkan karakter ke dalam prototipe queue dan gabungkan dua elemen terendah hingga tersisa satu elemen. Yang ketiga, tentukan kode Huffman. Tentukan kode biner untuk setiap karakter berdasarkan jalur pohon. Yang keempat, kompresi teks. Gantikan karakter dengan kode Huffman. Yang kelima yaitu dekompresi teks. Gunakan pohon Huffman untuk mengembalikan kode biner ke karakter. Struktur data prototype QA. Priority. Struktur data di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi atau lebih rendah diproses lebih dahulu. Priority QW adalah struktur data di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi atau lebih rendah diproses lebih dulu. Biasanya diimplementasikan menggunakan min-heap, di mana elemen dengan prioritas terendah diambil terlebih dahulu. Dalam Huffman ini digunakan untuk memilih karakter dengan frekuensi terendah dalam membangun pohon. Selanjutnya yaitu flowchart. Oke, proses dimulai dari selanjutnya tampilkan menu. Program akan menampilkan opsi menu kepada pengguna. Selanjutnya pilih opsi. Pengguna memilih salah satu opsi yang tersedia dari menu. Apakah opsi ada di menu? Sistem akan memeriksa apakah opsi yang dipilih valid dan tersedia di dalam menu. Jika tidak valid, program akan kembali ke langkah pilih opsi untuk meminta pengguna memilih kembali. Jika valid, program akan melanjutkan ke langkah opsi untuk memproses pilihan. Di sini opsinya ada 3. Yang pertama yaitu kompresi teks, yang kedua dekompresi, yang ketiga yaitu keluar. Pada kompresi pertama yaitu kompresi teks. Masukkan teks. Pengguna memasukkan teks yang ingin dikompresi. Sistem memeriksa apakah teks yang dimasukkan menggunakan standar ASCII. Jika tidak, program kembali masukkan teks untuk meminta teks sesuai. Jika valid, program akan melanjutkan untuk hitung frekuensi karakter dalam teks. Lalu membangun pohon Huffman berdasarkan frekuensi karakter. Selanjutnya membuat kode Huffman untuk setiap karakter.
Lalu kompresi teks ke bit, mengubah teks menjadi urutan bit berdasarkan pendokumen yang telah dibuat. Hasil kompresi menampilkan hasil kompresi. Kemudian program akan menuju langkah selesai. Selanjutnya itu opsi kedua, dekompresi. Berdasarkan opsi dekompresi, apakah ada teks dekompresi? Sistem memeriksa apakah ada teks yang siap untuk didekompresi. Jika tidak, program kembali ke pilih opsi, yaitu ke awal lagi. Jika iya, program akan melanjutkan dekompresi teks. Hasil dekompresi teks menampilkan hasil dari program dekompresi. Kemudian program akan menuju ke langkah selesai. Yang terakhir yaitu opsi keluar. Program akan keluar dari aplikasi dan menuju ke langkah selesai. Baik, selanjutnya yaitu program yang akan dilakukan oleh Aceh. Nah, oke. Pertama-tama, pengguna akan diarahkan ke tampilan menu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tampilan menu, pengguna bisa memilih opsi. Opsi pertama konversi teks, opsi kedua dekonversi teks, yang terakhir keluar. Kita pertama-tama pilih opsi konversi teks terlebih dahulu. Nah, pada opsi pertama, pengguna harus memasukkan teks yang kecil-kecil dulu lah. Paling nama saya itu Aceh. Nah, hasilnya menunjukkan teks asli. Selanjutnya, teks asli ini memuat Huffman Codes. Nah, pada Huffman Codes ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, hitung frekuensinya. Kedua, bangun pohon Huffman. Ketiga, tentukan penetapan. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, teks yang asli itu yang sudah ditentukan kode Huffman-nya akan berubah menjadi kode biner yang terkompresi. Dalam teks aslinya itu 32 bit, setelah dikompresi menjadi 8 bit. Nah, persentase pengurangan ukuran menjadi 75% akibat teks yang dikompresi. Selanjutnya, opsi kedua, dekonversi teks. Oke, selanjutnya kita masuk ke dekonversi teks. Pengguna memasukkan opsi kedua dan hasilnya akan balik lagi ke teks aslinya Aceh yang tadinya itu teks yang dikompresi jadi kode biner. Kalau dikompresi menjadi teks aslinya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan masukin teksnya yang panjang ya, seperti nama, kelas, gitu. Menggunakan simbol-simbol tertentu, memakai koma, pakai strip. Sekarang paling masukin nama lengkap, nama saya.
beserta kelasnya. Nah, ini kan ada simbol-simbol tertentu ya. Misalnya ada koma, ada string, apakah bisa dikonversi? Kita coba. Nah, ternyata bisa. Pada bagian ini tuh termasuk ke dalam standar ASCII. Nah, standar ASCII itu apa sih? Jadi standar ASCII itu yang kayak termasuk teks, termasuk simbol, koma, strip, dan sebagainya itu termasuk dalam standar ASCII. Yang tidak termasuk itu emoji dan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba pakai yang ada emojinya. Nah, ini kan ada emojinya. Coba apakah bisa? Nah, ternyata report ini menunjukkan bahwasanya input tidak valid, hanya counter teks ASCII standar yang diperbolehkan. Artinya emoji itu tidak termasuk dalam standar ASCII. Seperti itu. Terus kita masuk opsi ketiga, keluar. Sudah keluar. Kalau misalkan kita berhasil di ketiga keluar, akan muncul alarm. Terima kasih telah menonton. Oke, sekian penutup pertemuan saya. Selanjutnya sesi selanjutnya pertanyaan dan saran yang akan dilakukan oleh Mas Boy. Jika ada yang bertanya atau saran, silakan diberikan pendapatnya atau pertanyaannya kepada kami. Saya lagi dari kelompok 6 bertanya apakah ada batasnya untuk link tersebut, misalkan sampai 0 atau hanya beberapa kata saja, misalkan 100 kata gitu atau 200 kata, apakah ada batasnya atau tidak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk program ini itu tidak dibatasi, tapi hanya berdasarkan karakter teks dan standar ASCII. Ya, terima kasih. Baik. Ini kalau kita input data keluar termasuk lagi tidak ada data ini. Enggak. Coba Masih dengan karakter teksnya. Coba. Coba masih tiga cara. Dan teksnya apa aja yang
bukan dekompresinya. Dekompresi, berarti kan dibalikin lagi ya. Oh, itu hasilnya. Nah ini kan udah kita masukin satu datanya. Kalau udah kan, dia ke-record nggak? Kebetulan ini belum ditambahin rekam datanya. Iya, saya tanya, bisa nggak? Bisa. Maksudnya, yang ini keadaan problem kamu, saya masukin, nggak bisa. Tidak bisa. Nah, itu kesimpulan. Ini kan kesimpulan sekarang. Baik, berdasarkan hasil analisis dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Huffman sangat efektif dalam melakukan kompresi data, terutama karena kemampuannya memberikan kode yang lebih pendek pada karakter-karakter yang sering muncul. Selain itu, penggunaan priority queuing dalam membangun pohon Huffman sangat membantu dalam mengatur urutan prioritas penggabungan node, sehingga proses kompresi dan dekompresi dapat dilakukan secara efisien dan akurat tanpa kehilangan informasi. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi algoritma Huffman. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan teman-teman semua tentang konsep kompresi data dan penerapan struktur data dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini kelompok berapa sekarang? Kelompok 6. Ya. Iya. Kelompok 6